Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Anissa Nuraida, mahasiswa Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ipteks yang diampu oleh Bapak Nurdin Zuhdi. Nah, di sini aku akan memberikan tanggapan mengenai Islam dan sains pada abad pertengahan. Nah, sebelum itu aku akan sedikit menceritakan mengenai abad pertengahan ini. Abad pertengahan itu dimulai sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi, teman-teman, yaitu terjadi sekitar antara abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi, atau berlangsung selama lebih kurang 900 tahun, cukup lama. Bagi bangsa Eropa nih, abad pertengahan itu disebut sebagai abad kegelapan. Mereka menyebut abad tersebut dengan sebutan kegelapan karena memang di saat itu ilmu pengetahuan hanya sedikit berkembang di sana. Namun, bagi Islam, abad tersebut merupakan abad keemasan. Pada abad itu, Islam mengalami puncak kejayaannya, teman-teman. Banyak ilmuwan muslim dari berbagai bidang mengembangkan ilmu pengetahuan dan banyak penemuan yang dihasilkan. Nah, kira-kira kok bisa sih sains saat itu mengalami kemajuan di dunia Islam? Apa saja sih faktornya? Nah, yang pertama teman-teman, itu adanya dorongan dari Islam sendiri. Dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk menimba ilmu. Nabi juga pernah berkata bahwa kita harus menimba ilmu. Terus yang kedua yaitu adanya dukungan para penguasa pada saat itu dan banyak penerjemahan buku-buku. Nah, para khalifah dan raja Islam mendukung dan memfasilitasi pengembangan sains dan teknologi. Mereka memerintahkan transformasi ilmu pengetahuan dari banyak bangsa sehingga banyak dilakukan penerjemahan buku-buku dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. Nah, pada abad ke-8, teman-teman, teknik pembuatan kertas itu menyebar dari Cina ke Timur Tengah. Nah, sehingga pencatatan dan penyebaran mengenai ilmu pengetahuan berkembang pesat. Nah, saat itu semua orang berlomba-lomba menerjemahkan buku mereka ke dalam bahasa Arab. Karena saat itu bahasa Arab merupakan lingua franca dalam Islam pada saat itu, pada masa itu. Nah, artinya jika ingin dikenal dunia, maka karya ilmu pengetahuan mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu ada Khalifah Al-Hakam mendirikan universitas dan beberapa perpustakaan di Cordova dan menjadikan kota tersebut sebagai salah satu pusat pembelajaran kedokteran dan filosof terkemuka di dunia. Lalu ada Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan sebuah pusat ilmu pengetahuan, Bait al-Hikmah, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yaitu pusat observatorium. Nah, salah satu ilmuwan yang ada di pusat observatorium itu adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini menemukan konsep aljabar dan algoritma. Namun, pada tahun 1258 Masehi, Bait al-Hikmah ini dihancurkan oleh serangan dari Mongol, teman-teman. Tapi pada saat itu Islam tidak mengalami kehancuran ya. Lalu faktor ketiga yaitu pendidikan. Nah, seluruh kalangan itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama, bukan hanya hak istimewa para raja. Dan masjid itu pada masa itu bukan hanya menjadi tempat ibadah saja, teman-teman. Namun, masjid digunakan sebagai pusat pendidikan. Dan model kelas yang digunakan adalah halaqah. Halaqah itu seperti guru dan murid itu duduk di bawah melingkar tanpa kursi, tanpa meja, melingkar. Dan model ini dapat memudahkan guru dan murid terlibat dalam diskusi yang produktif. Dan negara-negara Islam pada saat itu mengalokasikan anggaran gaji untuk guru dan menjadikan guru sebagai profesi. Nah, sehingga mereka para guru ini lebih berdedikasi menjalankan tugas pendidikan. Lalu ada Fatimah Al-Fihri. Dia itu seorang putri dari saudagar yang berpendidikan di Maroko. Nah, Fatimah ini merasa kurangnya institusi pendidikan tinggi
dan membuat Fatimah ini mendirikan kompleks Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko pada 859 Masehi. Dan universitas ini sebagai universitas pertama di dunia. Nah, di sana itu dipelajari bidang yang dipelajari adalah agama, fikih, hadis, bahasa, matematika, astronomi, geografi, dan filsafat. Dan faktor yang keempat yaitu banyak didirikannya perpustakaan. Nah, di mana perpustakaan ini teman-teman pada zaman dahulu itu menjadi tempat berkumpulnya banyak orang yang mempunyai ketertarikan terhadap perkembangan ilmu, dan akhirnya mereka saling berdiskusi, bertukar pikiran, sehingga mereka menghasilkan karya-karya baru dari sebelumnya. Dan faktor yang kelima yaitu lahirnya para ilmuwan muslim pada saat itu. Seperti pada tahun 900 Masehi, Ibnu Sina mendirikan sebuah rumah yang khusus untuk merawat orang-orang yang sakit dan sekolah kedokteran. Pengalaman dan penelitian Ibnu Sina dibukukan dan pada 200 tahun kemudian baru diterjemahkan dalam bahasa Latin. Lalu ada Jabir Ibnu Hayyan, ilmuwan dari Iran. Dia ini ahli dalam bidang kimia. Dia adalah orang pertama yang mengidentifikasi zat yang bisa melarutkan emas. Selain itu, dia juga orang pertama yang menemukan asam sulfat, klorida, dan nitrat. Yang selanjutnya yaitu ada Al-Khwarizmi yang tadi. Nah, dia ini adalah seorang ilmu matematika asal Persia. Selain menemukan konsep aljabar dan algoritma, dia juga menemukan sistem penomoran 1 hingga 10 seperti yang kita kenal pada saat ini. Yang selanjutnya ada Al-Zahrawi. Dia adalah ilmuwan asal Cordova yang ahli dalam bidang kedokteran. Dia menemukan konsep operasi modern sehingga dikenal dengan bapak pembedahan. Yang selanjutnya ada ilmu Haytham, ilmuwan asal Irak yang berhasil menemukan konsep awal dari kamera yang saat ini kita gunakan. Seperti aku yang sedang merekam video ini, itu kan menggunakan kamera. Nah, itu konsep awal yang menemukan itu adalah Ibnu Haytham. Yang selanjutnya ada Ibnu Idrisi, seorang geografer dan kartografer. Dia membuat peta dunia paling lengkap pada saat itu, dan dia merupakan orang pertama yang membuat bola dunia atau globe. Yang selanjutnya adalah Maryam al-Astrolabe, yaitu ilmuwan asal Suriah yang dikenal karena merancang dan membangun peta langit untuk menentukan posisi matahari dan planet-planet. Dan penemuan ini digunakan untuk menentukan waktu. Itu jam berapa, terus mereka itu jadi nggak terlambat untuk sholat gitu. Yang selanjutnya Abbas Ibnu Firnas, yaitu merupakan Abbas Ibnu Firnas itu merupakan perintis paling awal ilmu penerbangan. Nah, dia itu percaya bahwa manusia dapat terbang dan akhirnya membuat sayap yang dapat menerbangkan manusia. Penemuan Ibnu Firnas ini merupakan orang pertama yang merintis ilmu penerbangan sebelum pesawat ada gitu. Yang selanjutnya yaitu Al-Jazari, merupakan perintis robotika pertama. Nah, Al-Jazari ini adalah seorang ahli dalam permesinan, teknik mesin. Nah, penemuannya yang terkenal yaitu jam gajah. Jam gajah ini untuk menunjukkan waktu sholat gitu pada saat itu. Jadi jam gajah ini desainnya dibuat dari beberapa etnis, ada ornamen-ornamen Cinanya, ada Persia, Yunani gitu, banyak sekali. Dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim pada saat itu. Oke, jadi Masya Allah banget ya teman-teman, ketika aku baca dan nonton video mengenai materi ini, aku ngerasa merinding banget nih, karena Islam pernah sejaya itu ya pada masanya, hingga banyak banget orang-orang berlomba-lomba menerjemahkan buku mereka ke dalam bahasa Arab. Nah, aku jadi keinget nih sama bahasan random teman-teman onlineku. Nah, saat itu tuh
orang-orang bukan saat itu sih, saat ini ya, orang-orang berlomba-lomba untuk karyanya agar masuk ke daftar jurnal di Scopus. Nah, Scopus ini sekarang teman-teman menjadi jurnal terbesar di dunia. Scopus merupakan sebuah organisasi atau perusahaan penerbitan publikasi ilmiah internasional yang saat ini berbasis di Amsterdam, Belanda. Nah, ternyata teman-teman, Scopus sendiri itu merupakan sebuah nama wilayah di Tasmania, Australia. Nah, dengan kata lain, yaitu bukan di bawah naungan kita, bukan di bawah naungan Islam. Nah, teman-teman aku itu juga bercerita kalau karya-karya yang berbau Islam itu bakal susah banget masuk ke Scopus, semacam dipersulit gitulah. Dan jika ingin masuk pun kayaknya ini referensinya harus dari Scopus juga atau yang setara. Dan artinya, nah sebagai contoh aja nih, istighfar, nah itu biasanya diganti dengan 3 menit olahraga nafas kalau ingin menuliskan jurnal dan ingin masuk ke Scopus ini. Kalau ini sih sedih banget ya teman-teman, padahal dulu kita sangat percaya loh. Dan pendapatku lagi, aku tuh sangat salut banget sama dukungan para penguasa yang saat itu memberikan fasilitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Itu tuh totalitas banget. Orang-orang yang menjadi guru pun kesejahteraannya terjamin banget banget. Berbanding terbalik sekali kalau dibandingkan dengan kondisi di Indonesia pada saat ini. Nah, apalagi orang-orang saat ini juga kurang literasinya. Indonesia menempati peringkat literasi ke-62 dari 70 negara, yang artinya 10 negara terbawah. Wow. Dan padahal dulu umat Islam berlomba-lomba untuk membaca dan berkarya. Dan fungsi masjid pada saat ini sudah tidak seperti dulu lagi ya teman-teman, yang menjadikan masjid itu sebagai pusat pendidikan. Sekarang banyak masjid yang hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, dan bahkan orang-orang susah untuk beribadah di masjid. Jadi teman-teman, selagi kita masih muda nih, yuk contoh, yuk coba, yuk semangat dari pendahulu kita. Masa kalah sih? Padahal sekarang kita udah hidup di masa modern yang serba ada. Tinggal kitanya aja nih yang mau bergerak atau tidak. Nah, video kali ini juga sebagai tamparan untuk aku yang kadang masih suka bermalas-malasan untuk membaca buku, untuk mengerjakan tugas, dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Dan apabila ada kesalahan, itu murni dari aku dan mohon ampun. Dan apabila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.